Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi ini kita akan kembali untuk datang dalam hadirat Tuhan, datang dalam ibadah online BPW Anugerah dari Allah. Mari kita bawa sepenuh hati kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya akan membacakan panggilan berbakti sebagai pembuka dari ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 versi firman Allah yang hidup. Beginilah firman Tuhan. Apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak mendengar bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal, pencipta bumi dari ujung ke ujung? Ia tidak pernah menjadi letih atau lesu. Tidak seorang pun dapat mengukur betapa dalam pengertiannya. Ia memberikan semangat kepada mereka yang letih dan lesu, dan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah pada pagi hari ini adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal lelah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan membawa beban yang berat, dengan membawa kelemahan, keletihan, keputusasaan. Mari kita datang kepada Tuhan karena Dia sanggup menolong kita, menguatkan kita, menolong kita untuk tetap bertahan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Immanuel. Mari kita membawa segala beban kita kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita akan kembali angkat pujian ini. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa.
Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah menjadi letih dan lesu. Bahkan Tuhan, kami punya Allah yang sanggup untuk menguatkan kami, setiap kami yang datang kepadamu Tuhan, mungkin dengan kelemahan, dengan keputusasaan, dengan kekhawatiran Tuhan. Bapa, kami percaya pagi ini Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menguatkan kami kembali Tuhan. Saat ini Bapa, kami siap Tuhan untuk datang kepada Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih setia-Mu. Dan juga kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan setiap kami. Tuhan, saat ini berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkati Tuhan handphone yang kami pakai, berkati kuota yang kami pakai, biar Tuhan yang cukupkan. Tuhan berkati sinyal juga Tuhan supaya dalam keadaan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dan seisi keluarga kami siap untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengajak kita semua untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Pujian ini berkata, burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan beri makan. Terlebih kita anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Amin. Mari dengan iman, dengan penuh percaya kita naikkan pujian ini. Matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu
ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya kita yakini dengan penuh iman bahwa Tuhan akan memelihara kita. Amin. Saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Mari Bapak Ibu Saudara silakan menyimak dengan baik. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita akan menyiapkan persembahan dan perpuluhan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan sebagai panggilan persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 versi firman Allah yang hidup. Jikalau saudara benar-benar berhasrat untuk memberi, maka tidak menjadi soal berapa banyak yang dapat saudara berikan. Allah menghendaki supaya saudara memberikan apa yang saudara miliki, bukan apa yang tidak saudara miliki. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa syukur. Sungguh kami mengucap syukur karena ada kesempatan kami memberi dari apa yang kami miliki, dan kami mau Tuhan memberi dengan sukarela supaya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih yang mengagumkan. Mari kita semua, saya ajak untuk memuji Tuhan dengan satu pujian sungguh indah. Mari ketika kita naikkan pujian ini, kita nyanyikan dengan rasa kagum dan hormat atas kasih Allah yang besar buat setiap kita.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara serta adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali pagi ini Tuhan pertemukan kita di dalam ibadah Minggu ketiga bulan Juli. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti ibadah dengan setia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan tentang kasih Tuhanku. Saya memberi judul khotbah saya yaitu kasih yang mengagumkan. Kasih Tuhan yang mengagumkan. Saya berdoa biarlah ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tetapi saya akan membacakan sampai dengan ayat 4 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara nanti membaca kembali sampai dengan ayat 9. Ayat 1 dikatakan di bawah judul kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita akan belajar tentang kasih Tuhan yang mengagumkan. Kenapa saya katakan kasihnya sangat mengagumkan? Karena kalau kita pelajari dari judul perikopnya saja, yaitu kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arti kata degil saya pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya yaitu keras kepala, kepala batu, keras hati, ngeyel, nggak mau mendengarkan nasihat, nggak mau mendengarkan teguran. Nah, itulah orang Israel. Padahal Tuhan telah berulang kali menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Tetapi mereka tetap saja tidak mau menaati Tuhan. Alkitab berkata di ayat 7, kalau Bapak Ibu perhatikan, dikatakan umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal. Mereka berhenti meninggikan namaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab jelas katakan, mereka membelakangi Tuhan. Mereka tetap saja mempersembahkan kepada Baal, korban kepada patung-patung. Mereka berhenti menyembah kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah kasih Tuhan berhenti kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, karena kedegilan hati mereka, karena keras kepalanya mereka? Jawabannya, Tuhan tetap mengasihi umat pilihannya ini. Kedegilan hati mereka tidak membuat kasih Tuhan berhenti. Ya, walaupun memang mereka harus mengalami disiplin Tuhan. Karena kalau kita membaca di ayat 6 akhirnya pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Ini satu gambaran bagaimana akhirnya Tuhan mendisiplin mereka. Tuhan mendisiplin mereka bukan karena Tuhan jahat sama mereka, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Hosea ini. Kita akan melihat bukti tentang kasih Tuhan yang begitu mengagumkan kepada umat Israel. Dan tentunya kepada kita juga, karena kita juga adalah umat pilihan Allah. Minimal ada dua hal yang saya mau sampaikan. Bukti
bukti kasih Tuhan yang mengagumkan atas kita. Yang pertama dari pembacaan ini, di ayat 1 perhatikan, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ketahui di Mesir bangsa Israel pernah diperbudak. Umat Israel ada di bawah kekuasaan Mesir. Dan Mesir ini adalah simbol atau lambang dari dosa, dari kegelapan. Karena di Mesir ada banyak berhala. Di Mesir ada banyak ilah-ilah asing. Dan Bapak Ibu Saudara, di tempat seperti itulah bangsa Israel mengalami penderitaan karena mereka dijajah. Kurang lebih sekitar 430 tahun lamanya mereka dijajah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena kasih Tuhan yang besar kepada bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel ini dibawa keluar oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Bagaimana kita mengerti bagaimana mereka dituntun Tuhan keluar lewati padang gurun. Di padang gurun mereka dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Mereka dilewati dari Laut Tebrau. Dan di Laut Tebrau juga kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa atas mereka. Itu semua karena Tuhan mengasihi umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena kasihnya Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 6, ayat yang ke-6, dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Perhatikan, siapa yang membebaskan orang Israel dari kerja paksa orang Mesir? Yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga ini sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau Mesir adalah gambaran tentang dosa, gambaran tentang hidup dalam kegelapan, kita dulu ya, semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa yaitu Adam dan Hawa, tanpa disadari semua manusia terikat, semua manusia diperbudak oleh dosa. Kita tidak berdaya karena kita ada di bawah kuasa dosa. Dan karena dosa itu harusnya kita binasa, mati dalam kematian yang kekal. Tetapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar atas kita, pengorbanan Yesus di kayu salib menghancurkan kutuk dosa dan melepaskan kita dari kuasa perbudakan dosa. Itulah kasih Tuhan yang sangat mengagumkan. Kasih yang begitu besar atas kita. Dia mau mati untuk kita. Ketika Bapak Ibu dan saya masih berdosa. Bukan ketika Bapak Ibu dan saya sudah menjadi orang benar. Bukan ketika Bapak Ibu sudah menjadi manusia yang baik. Manusia yang menaati Allah. Sehingga Allah mau mati buat kita. Tidak. Tetapi Alkitab kita nyatakan dengan jelas di dalam Roma pasal yang ke-5. Ayat ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan kalimat ini. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah mau mati untuk kita. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kasih-Nya tidak bersyarat. Sungguh ini sangat mengagumkan. Ini sangat mengagumkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Dan perhatikan di ayat 2. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini sedang menjelaskan bagaimana umat Israel mau kembali ke Mesir. Ini kedengarannya satu hal yang sangat-sangat bodoh. Ini sangat konyol sekali. Kenapa? Karena mereka sudah dimerdekakan.
Mereka sudah dilepaskan dari perhambaan orang Mesir. Sekarang mereka mau kembali. Dikatakan makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka justru kembali kepada para Baal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Mereka mau kembali ke Mesir. Satu hal yang sungguh sangat bodoh. Ya. Mereka mau kembali ke perbudakan. Mereka mau kembali ke kehidupan yang lama. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 16, dikatakan, dan berkata kepada mereka di sini yaitu Musa dan Harun. Orang Israel berkata seperti ini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mereka bilang gini, lebih baik kami mati di Mesir. Ya, di sana sekurang-kurangnya kami dapat duduk makan dengan daging, dengan roti sampai kenyang. Tetapi kamu membawa kami ke sini supaya kami mati kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bukankah seringkali kita juga berbuat demikian? Kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Seringkali kita juga tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa. Oleh sebab itu, pagi ini saya mau Bapak, Ibu, Saudara untuk kita berhati-hati, untuk kita waspada. Khususnya ketika Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam kesulitan. Karena saya katakan, kapan biasanya seseorang tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama? Yaitu ketika kita ada dalam kesulitan. Ketika Bapak, Ibu ada dalam persoalan hidup, dalam kesusahan, dalam pergumulan, biasanya itu menjadi godaan untuk Bapak, Ibu, Saudara kembali kepada hidup yang lama. Umat Israel, mereka menghadapi kelaparan. Dalam perjalanan mereka menghadapi kelaparan. Sehingga membuat mereka, lebih baik kami kembali ke Mesir. Di sana ada daging, di sana ada roti. Walaupun mungkin kami mati, tapi kami mati dengan kenyang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hati-hati. Ketika Bapak, Ibu ada dalam kesulitan, dalam tekanan hidup, tetaplah setia sama Tuhan. Jangan mau kembali lagi ke hidup yang lama. Jangan mau lagi kembali diperhamba oleh dosa. Yang tadinya sudah tidak berjudi, yang tadinya sudah tidak minum mabuk, yang tadinya sudah tidak merokok. Kenapa merokok lagi? Saya pusing, Pak Pendeta. Saya ada banyak masalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan berkata, melalui firman Tuhan, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Itu semua karena kasih Tuhan yang besar atas kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan karena kamu sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dan hari ini Tuhan berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Walaupun mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara sedang ada di dalam situasi yang sulit. Tapi tetaplah berdiri teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Yang kedua, bukti kasih-Nya yang mengagumkan atas kita. Selain kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa, dari perbudakan dosa, yang kedua saya pelajari, kita dikasihinya dengan kasih yang kekal. Kita dikasihinya dengan kasih yang kekal. Mari sama-sama bersama dengan saya, Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi saya
dengan kasih yang kekal. Apa artinya Pak Pendeta? Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Artinya kasih-Nya tidak berubah. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak berubah. Perhatikan di ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Tetapi lihat ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma? Membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun umat Israel dikatakan betah membelakangi aku, mereka memanggil Baal, mereka berhenti meninggikan namaku. Tetapi apakah Tuhan membiarkan umatnya? Apakah Tuhan akhirnya membiarkan umatnya dengan masa bodoh? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, aku tidak membiarkan engkau. Justru Tuhan berkata, aku berinisiatif untuk kembali memulihkan. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasa kasih Tuhan atas umat Israel, atas kita umat pilihannya. Kita lihat juga di dalam ayat 3 sampai ayat 4, bagaimana kasih-Nya luar biasa atas kita. Dikatakan bagaimana Bapak Ibu dikasih dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah. Dikatakan ia mengajar kita berjalan. Ia mengangkat kita di kala kita jatuh. Dia menyembuhkan kita, mengangkat kuk kita. Memberi kita makan. Tuhan tidak membiarkan kita menyimpang. Tuhan tidak membiarkan kita dimurkai. Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu dan saya dibinasakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sangat dikasihinya. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini, di dalam kitab Efesus, Paulus menjelaskan betapa luar biasanya kasih itu. Sehingga dia berdoa di dalam ayat 18, Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya tidak berubah. Kasih-Nya kekal atas kita. Buktinya apa? Dia mau memberi kesempatan kembali kepada kita ketika Bapak Ibu dan saya gagal menaati Tuhan. Dia mau memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Dia mau menolong kita ketika kita berubah setia. Dia tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sering berubah setia kepada Tuhan? Pernahkah kita menghitung berapa kali Ia mengampuni kita dan menerima kita kembali? Bapak Ibu Saudara, tidak terhitung. Dia selalu memberi kesempatan untuk kita kembali. Dia selalu mau mengampuni kita. Oleh sebab itu pagi ini saya mau mengajak kita sungguh-sungguh bersyukur. Biarlah setiap kesempatan yang Allah berikan tidak kita anggap remeh, tetapi biarlah menjadi kesempatan untuk Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh menghormati Tuhan, bukan hidup di dalam dosa. Biarlah kita sungguh-sungguh semakin menghargai kasih Tuhan yang mengagumkan itu dengan hidup benar di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata dia mau memberi makan kita dengan membungkuk. Begitu luar biasa kasih-Nya. Dia Allah pencipta. Dia Allah yang maha kuasa. Dia yang punya segalanya. Tapi Alkitab kita mengatakan dia mau membungkuk dan memberi kita makan.
Dia menarik kita dengan tali kesetiaan. Walaupun kita telah membelakangi dia, berhenti menyembah dia, tetapi dia tetap mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari pagi hari ini buatlah komitmen untuk sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan. Karena dia telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan karena dia telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar ini. Biarlah kita sungguh-sungguh mau mengasihinya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Kembali kami diingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan telah membebaskan kami dari perhambaan dosa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Walaupun seringkali kami keras kepala, seringkali kami keras hati, seringkali kami mengabaikan perintah-Mu, tetapi Tuhan selalu senantiasa membuka pintu pengampunan. Senantiasa Tuhan memberi kesempatan untuk kami boleh berubah. Tuhan, terima kasih. Biarlah mulai pagi ini kami sungguh-sungguh mau menghargai kasih-Mu yang besar. Tuhan, tolong kami untuk berdiri teguh. Untuk kami sungguh-sungguh tidak membiarkan diri kami diperhamba oleh dosa kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap berdiri teguh di tengah kesulitan yang ada. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Betapa tinggi dan dalamnya dan lebarnya dan luasnya kasih Bapa buat setiap kita. Dan saya rindu ketika kita mendengar firman Tuhan yang baru saja kita dengar, itu boleh menguatkan setiap kita. Dan kita boleh kembali percaya bahwa kita sangat dikasih oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kita semua untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan pujian Kasih Bapa. Pujian ini berkata, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Kau mengasihi
Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Biarlah kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan kita setiap hari. Dan itu boleh membuat kita kuat dan tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.